Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Eliana. Saya dari kelas 1A nomor absen 4, Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Teori Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada 28 Oktober 1928, bersamaan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat dilihat melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada saat Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses yang unik. Berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Dalam konteks nasional, yaitu untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia, sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Sedangkan dalam konteks resmi negara, yaitu berlakukannya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam menyelenggarakan administrasi negara seperti bahasa dalam. Yang ketiga, saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, pendidikan, budaya, dan pemerintahan. Untuk fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, dalam konteks kehidupan sosial, bahasa Indonesia mengatasi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas antar kelompok masyarakat, identitas nasional, menjaga integritas sosial di tengah keberagaman, serta dalam menangkal radikalisme dan perpecahan sosial. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan pendidikan. Dalam kehidupan pendidikan, bahasa Indonesia menjadi sarana pembentukan kepribadian dan pengembangan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual bagi anak bangsa, serta menjadi sarana komunikasi ilmiah, baik dalam pendidikan formal maupun dalam publikasi hasil peneliti. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan budaya. Sarana utama untuk mengekspresikan dan melestarikan kekayaan Indonesia yang beragam kebudayaan, dan dalam karya sastra bahasa Indonesia merupakan media utama untuk menulis dan menyebarkan karya sastra. Dan yang keempat, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan pemerintahan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pemerintahan, termasuk dalam penyusunan dan pengumuman undang-undang, peraturan, dan dokumen-dokumen pemerintahan lainnya. Ini berlaku di tingkat nasional maupun di daerah, serta sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan kepentingan pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.